Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berkumpul di majelis online kita untuk melanjutkan kajian akidah kita, yaitu pembahasan matan nawaqidul Islam. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah taala kita akan masuk kepada An-Naqidul Khamis, pembatal yang kelima. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah taala, al-khamisu man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa law 'amila bihi kafar. Barang siapa yang benci syai'an, sesuatu saja, mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari apa yang datang, yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang datang dengannya, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya, kafar, maka dia telah kafir. Nah, jadi di pembatal yang kelima ini, Anda share screen ya. Di pembatal yang kelima ini penulis membawakan yaitu tentang benci dari apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana penulis bilang bahwa pembatal kelima ini adalah siapa saja yang benci dengan sesuatu, artinya sesuatu itu satu saja dia benci sudah cukup. Jadi nggak perlu dikumpulin. Oh, saya benci hijab, saya benci sholat, saya benci puasa. Nah, kalau udah 3 baru batal Islamnya, enggak. Tetapi siapa saja yang benci dengan sesuatu, jadi cukup satu saja, maka dari apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya, walaupun dia beramal, walaupun mengamalkannya, maka tetap kafir. Ya, jadi di sini ada beberapa permasalahan yang harus kita tahu gitu. Di sini inti pembatalnya itu adalah dia dengan benci, gitu. Kenapa pembatal kelima ini bisa membatalkan? Nah, kembali lagi kepada istilah kita, bahwa definisi ini harus betul-betul dikuasai, bahwa al-Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bahwa definisi Islam definisi Islam itu adalah, nggak apa-apa kita ulang-ulang terus, bahwa al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Unsur yang pertama. Unsur yang kedua, tunduk dan patuh terhadap syariat. Ya kan? Tunduk, patuh, terikat gitu ya. Tunduk, patuh, dan terikat. Tunduk dan terikat aja lah. Tunduk dan terikat terhadap syariat. Dan yang ketiga, berbaroah dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, dari sini kita harus tahu kenapa pembatal yang kelima, yaitu benci dengan sesuatu apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, ya kan, datang dengannya. Nah, kita juga harus tahu nih, apa sih yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya? Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya, artinya yang paket yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, gitu ya. Karena namanya Rasul itu adalah menyampai, ya kan, yang menyampaikan. Yang menyampaikan harus ada paket yang disampaikan. Gitu. Apa paket yang disampaikan? Paket yang disampaikan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Ya, kalau bahasa ininya di dalam definisi kita, bahwa yang datang dengannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan syariat.
Nah, dari sini kita tahu bahwa pembatal kelima itu terkait tentang unsur kedua dari definisi Islam tersebut. Gitu. Tunduk dan terikat terhadap syariat. Hubungannya sama benci apa dong? Hubungannya sama benci karena tunduk dan terikat ini terikat ya kalau misalnya bahasa Arabnya gitu ya al-inqiyad itu terbagi menjadi dua. Di mana tunduk dan terikat secara pengamalan dan juga tunduk dan terikat secara keyakinan gitu. Nah, kalau misalnya biasanya para ulama lebih menekankan yang ini dalam artian bukan lebih menekankan, tetapi ketika keyakinan tunduk dan terikat kepada syariat dalam bentuk keyakinan, biasanya para ulama menyebutnya itu dengan qabul. Gitu, dengan qabul. Dan ini merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah, al-ilmu wal yaqinu wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlas wal mahabbah wafaqakallahu lima ahabbah. Jadi qabul itu termasuk di dalam di sini nih. Jadi tunduk dan terikat terhadap syariat ini terbagi menjadi dua. Ada amalan, ada keyakinan, dan dua-duanya itu harus terpenuhi. Dua-duanya itu harus terpenuhi. Makanya di sini penulis bilang, walaupun mengamalkannya, tetapi dia benci, nah itu kan berarti baru satu, gitu ya. Nah dari situ kita paham bahwa kalau misalnya seseorang itu mengamalkannya, nah mengamalkannya ini baru pengamalan, baru satu sisi dari al-inqiyad. Tetapi benci berarti dia belum qabul. Ya kan? Kalau qabul itu kan bahasa Indonesianya nerimo gitu ya. Mas, nerimo enggak? Alhamdulillah saya terima. Ini semuanya keputusan Allah, ini semuanya syariat yang Rasul SAW datang dengannya, saya qabul, saya nerimo, saya ridho, kan gitu. Nah itu paket yang harus memang dipenuhi oleh seorang muslim terhadap apa? Terhadap apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada dua porsi gitu dalam tunduk dan terikat terhadap syariat, baik dari pengamalan maupun keyakinan, dan dua-duanya harus terpenuhi. Ya kayak contoh misalnya kayak orang gitu ya. Ini contoh terhadap hukum buatan saja ya. Kalau misalnya dalam peraturan lampu merah gitu. Peraturan lampu merah. Ada orang yang ketika lampu merah dia berhenti. Ya kan lampu merah nyala, dia berhenti. Gitu. Tapi dalam hatinya dia dongkol. Gitu. Dia kesel, benci gitu. Nah, seperti ini. Jadi memang di dalam sebuah peraturan, syariat itu kan sebenarnya kan peraturan gitu ya, yang kita bisa ambil gitu, sumur yang kita bisa ambil darinya sebagai aturan hidup kita, sebagai bagaimana kita terus berjalan dengan batasan-batasan yang memang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, kalau peraturan itu memang ya bisa aja diamalkan, tetapi hati itu nggak suka. Gitu. Dan ini bukannya nggak sedikit gitu orang yang seperti ini, dia sih mengamalkan tapi nggak suka dengan hal tersebut, benci dia bahkan dengan hal tersebut. Maka yang seperti ini memang banyak kejadian di tengah-tengah manusia, dan di dalam pembatal yang kelima ini sudah dijelaskan bahwa dalam syariat Islam yang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya, maka nggak boleh benci dan harus diamalkan. Dia tentunya yang wajib-wajib sekalipun gitu ya. Gitu. Tapi benci di sini ini permasalahan akidah. Ini permasalahan akidah. Jadi walaupun sesuatunya itu ternyata nggak wajib, ya kan? Misalnya sesuatunya nggak wajib berarti kan nggak wajib diamalkan, ya kan? Sesuatu nggak wajib berarti nggak wajib diamalkan. Tetapi dia benci, gitu. Maka ya tunduk dan terikatnya di sini dia batal. Ya kalau tunduk terikatnya batal berarti definisi Islamnya batal, ya nggak bisa disebut sebagai
sebagai muslim. Jika sesuatu yang datang dengannya itu adalah sesuatu yang wajib dan dia sudah mengamalkannya, ya kan, kayak contoh sholat deh, dia sholat, walaupun dia sholat tetapi ternyata dia benci dengan sholat, atau dia udah menutup aurat berjilbab tapi dia benci dengan jilbab. Bentar ya, Afwan. Jadi memang tunduk dan terikat harus memenuhi dua porsi gitu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya itu adalah dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Bahwa dalilnya sebagaimana dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala bilang dzalika bi annahum, yang demikian itu, ya kan, bi annahum karihu, karena mereka benci. Benci dengan apa? Ma anzalallah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan gitu ya. Berarti benci dengan syariat. Dan jadi syariat itu kadang-kadang bisa disebut sebagai ma anzalallah, sebagai apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, atau bisa diungkapkan sebagai mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Yang seperti ini merupakan ungkapan-ungkapan syariatnya, ungkapan-ungkapan agamanya gitu ya. Tapi ya terjemahannya dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka benci dengan syariat, fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan amalan mereka. Nah, ini dalilnya di dalam surat Muhammad ayat 9. Loh, kenapa ini bisa menjadikan dalil sebagai ya pembatal gitu? Ya tentunya sebenarnya dari definisi saja kita udah cukup puas gitu. Dari definisi saja kita sudah cukup puas bahwa benci itu adalah benci dengan syariat, membatalkan Islam. Hanya saja ini ayat sebagai dukungan bahwa ya memang batal itu Islamnya bagi orang yang benci dengan sesuatu apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya. Yaitu dengan apa? Dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala fa'ahbata a'malahum. Fa'ahbata a'malahum, maka ini merupakan ayat atau ungkapan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi siapa? Bagi mereka yang murtad, bagi mereka yang keluar dari Islam atau batal Islamnya, sebagaimana hal ini juga dijelaskan di dalam tafsirnya oleh At-Tabari rahimahullah ta'ala, dan juga dari riwayat dari Qatadah rahimahullahu ta'ala, dan Qatadahnya salaf. Taib. Jadi memang fa'ahbatu a'malahum, gugurnya amalan itu menunjukkan bahwa konsekuensi dari batalnya Islam. Nah, sehingga dari sini kita udah bahas nih bahwa tentang pembatal yang kelima, memang dia itu membatalkan keislaman karena tidak terpenuhi permasalahan tunduk dan terikatnya. Karena tunduk dan terikat punya dua porsi keyakinan dan porsi amalan. Sehingga walaupun mengamalkan tetapi dia benci, ini udah nggak terpenuhi. Harus dua-duanya terpenuhi. Keyakinan dia nerima dalam pengamalannya, kalau memang wajib dia lakukan, kalau memang nggak wajib sekalipun, kalau nggak wajib sekalipun dia tidak lakukan, tapi dia mengakui bahwa itu merupakan sesuatu yang dosa, kekurangan dari dia, maka ini juga masih tunduk dan terikat gitu. Dia masih terikat gitu, karena dia masih akui, iya sih, saya nggak melakukan, tapi saya kena konsekuensinya. Gitu. Itu berarti masih dalam satu framework. Iya deh, saya nggak melakukan, tapi saya siap menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya saya berdosa. Gitu. Berbeda dengan orang yang saya nggak melakukan karena ini sudah bukan lagi bagian dari Islam, atau dia bilang ya kayak kemarin gitu, mengganti sumurnya. Ini mah zaman dulu, kalau zaman sekarang ini yang berlaku. Maka yang seperti itu batal pula Islamnya, sebagaimana sudah kita bahas. Sehingga tunduk dan terikat ada dua porsi keyakinan dan porsi amalan. Ketika porsi amalan ya tergantung dari hukumnya.
Kalau hukumnya wajib, maka jika dikerjakan dia mendapatkan pahala, jika ditinggalkan dia mendapatkan dosa. Kalau hukumnya itu adalah haram dan seterusnya ya, dilakukan dia dapat dosa, dijauhi dia akan mendapatkan pahala. Jika hukumnya itu adalah sunnah atau mandub, maka jika dilakukan dia dapat pahala, jika ditinggalkan maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Nah, tinggal satu lagi dalam pembahasan pembatal yang kelima. Pembatal yang kelima yang ingin Anda bahas di sini itu adalah sesuatu dari apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya. Nah, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya yaitu syariat Islam. Syariat Islam. Nah, ini sebagaimana kita sudah tahu bahwa syariat Islam itu terbagi menjadi dua jenis. Dua jenis. Bahwa di situ ada syariat yang sifatnya itu jelas. Ya kalau ungkapan syar'inya itu adalah perkara zahirah. Perkara zahirah. Nah, ini ada yang bilang jelas atau perkara zahirah atau diungkapkan dengan dengan ungkapan yang lain, misalnya maklum minad din bid darurah, maklum minad din bid darurah, maklum perkara maklum minad din bid darurah, jelas atau perkara zahirah atau maklum minad din bid darurah. Kemudian yang kedua itu adalah perkara khafiyah. Perkara khafiyah atau samar gitu. Perkara samar atau perkara khafiyah. Sehingga dalam pembatal yang kelima, siapa saja yang benci dengan sesuatu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang dengannya, maka di sini kita bisa menggambarkan bahwa sesuatu yang syariat datang dengannya itu adalah satu. Ya kan, sesuatu yang seharusnya Muslim itu tahu. Yang seharusnya Muslim itu tahu, artinya apa? Dia nggak ada pilihan untuk jahil di situ. Udah saya nggak mau belajar, gua nggak mau tahu deh, bodoh amat. Saya pokoknya nggak mau tahu sama ini. Dan ini nanti terkait insya Allah dalam pembatalan yang terakhir, pembatalan ke-10, al-i'rad min dinillah. Nah, jadi sesuatu yang seharusnya Muslim itu tahu. Jadi kan di sini ada sesuatu nih ya. Sesuatu yang seharusnya Muslim itu tahu, tapi ternyata dia tahu dan dia benci, maka batal Islamnya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang kalau sudah belajar, baru dia tahu. Nah, ini perkara khafiyah. Gitu. Sehingga perkara yang pertama, sesuatu yang harusnya Muslim tahu, itu kembali kepada pertama, dan sesuatu yang kalau sudah belajar dia tahu, ini biasanya kembali kepada perkara yang kedua. Nah, contohnya gitu. Contohnya misalnya sesuatu yang seharusnya Muslim tahu. Misalnya tauhid, ya kan? Benci sama tauhid, dia bilang, "Oh, nggak tahu saya kalau ini ternyata bagian dari agama." Nggak bisa, batal Islamnya karena dia harus tahu. Dia harus tahu bahwa tauhid ini bagian dari agama. Dan kalau sudah bagian dari agama, nggak boleh dia benci. Sholat, nggak adalah orang muslim yang mengaku muslim nggak tahu yang namanya sholat. Pasti dia tahu namanya sholat, jilbab, jenggot, ya kan? Apalagi yang kira-kira sesuatu yang biasanya itu benci, padahal harusnya ya dia tahu gitu bahwa ini merupakan bagian dari agama. Tauhid, sholat, jilbab, jenggot, terus kemudian hukum Islam gitu. Nah, ini dia tahu gitu. Dia tahu bahwa ini merupakan bagian dari apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya. Artinya dia harus tahu. Nggak boleh nggak tahu. Nggak boleh nggak tahu karena ini merupakan perkara jelas dan maklum minad din bid darurah. Nah, kemudian kalau sesuatu yang kalau dia belajar itu sudah tahu, misalnya apa ya?
Misalnya perkara-perkara yang samar, apa ya? Contohnya itu misalnya, ya udah deh, riba pada GoPay. Riba pada GoPay gitu ya. Riba pada GoPay bagi yang misalnya dia nggak tahu nih, aduh, masa sih GoPay ada ribanya gitu ya, gitu. Masa sih gitu. Nah yang kayak begini, kalau misalnya dia berpendapat dengan pendapat yang lain, maka dia nggak apa-apa, nggak masalah. Dia bilang, oh ternyata GoPay itu, diskon pada GoPay itu halal, dia ambil pendapat yang itu, maka insya Allah nggak masalah gitu. Gitu. Kenapa? Karena ini perkara yang memang khofiyah dan samar gitu. Tetapi kalau dia benci pada ribanya secara global, benci saya sama riba gitu. Jadi ribanya secara global, maka dia masuk ke perkara yang pertama. Tetapi kalau sudah rincian, oh ternyata diskon GoPay itu ada ribanya. Gitu. Oh ternyata apa ya? Kurang bagus nih contohnya riba pada GoPay. Apa ya yang perkara samar? Subhanallah. La ilaha illallah. Nah, nggak kepikiran gitu contohnya. Tapi insya Allah antum paham ya bahwa perkara-perkara yang samar di dalam syariat Islam yang nggak semua orang tahu, kemudian ternyata ada sesuatu yang dia benci, tapi dia sebenarnya belum tahu, maka nggak masuk kepada pembatal yang kelima. Kenapa? Ya karena dia nggak tahu kalau itu merupakan sesuatu dari apa yang Rasul SAW datang dengannya. Tetapi kalau dia sudah tahu, udah pernah belajar, kemudian dia benci, nah ini berarti tetap batal Islamnya. Baik. Nah ini terkait pembatal yang kelima. Insya Allah kita masuk kepada pembatal yang keenam. Pembatal yang keenam, kata penulis rahimahullah taala, asadisu man istahza'a bi syai'in. Nah, ini sama gitu. Kalau misalnya yang benci itu juga syai'an, sesuatu saja. Nah, di dalam pembatal yang keenam ini juga manistahza bi syai'in. Barang siapa yang beristihza dengan sesuatu saja, ya jadi nggak perlu banyak gitu istihzanya. Bi syai'in min dini Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawab Allah au iqabih kafar. Gitu. Harusnya ini tawabih ini. Salah cetak mungkin di sini. Cuma apa-apa. Tapi pembatal yang keenam. Pembatal yang keenam. Pembatal yang keenam kata penulis rahimahullah taala itu adalah barang siapa yang beristihza. Barang siapa yang beristihza dengan sesuatu dari agama. Ini hampir sama dengan yang kelima gitu. Mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beristihza dengan sesuatu saja. Jadi nggak perlu banyak, cukup satu, maka dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabihi, atau tentang pahala dosa, ya kan, atau iqabihi, atau siksaan di dalam agama kita, maka kafar. Dia telah kafir. Nah, jadi yang pertama kita harus paham dulu kenapa pembatal keenam ini bisa membatalkan. Ya, kembali lagi ya ke definisi. Balik lagi ke definisi, kenapa pembatal keenam itu bisa mendapat atau bisa dianggap sebagai pembatal keislaman. Yang batal dari segi mananya, kan gitu ya. Nah, batal dari segi mananya ya tentunya di sini kita juga harus tahu bahwa tunduk dan terikat, kembali lagi nih, tunduk dan terikat terhadap syariat. Artinya ketika seseorang itu tunduk dan terikat,
maka merupakan konsekuensi langsung bahwa dia itu harus memuliakan. Memuliakan. Jadi nggak boleh dia justru menghina. Justru menghina. Ya kalau misalnya kita mau pakai kias, kalau di negara ini menghina Pancasila saja itu merupakan pidana gitu. Ya kan, menghina Pancasila gitu secara global gitu, tiba-tiba dia ini terus kalau ketahuan maka itu pidana. Ya kan? Gitu. Jadi bagaimana dengan syariat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang dengannya? Gitu. Ini nggak bisa dibandingkan sebenarnya. Cuman ya udahlah sebagai gambaran saja bahwa syariat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya, agama Allah Subhanahu Wa Taala ini sesuatu yang harus dimuliakan. Ketika seorang itu tunduk dan terikat kepada syariat Islam, maka nggak boleh dia nggak memuliakan syariat tersebut. Ini merupakan konsekuensi langsung. Sehingga ketika seseorang itu tidak memuliakan syariat Islam, maka tunduk dan terikatnya ini tidak terpenuhi. Dan di antara perbuatan yang menunjukkan bahwa dia tidak memuliakan itu adalah bentuk istihza atau bentuk ya kalau misalnya bahasa Indonesianya itu mengolok-olok, ya kan, dijadikan bahan bercandaan. Nah ini bentuk tidak memuliakan, dijadikan sebagai bentuk tidak memuliakan syariat Islam. Sehingga kita mengetahui bahwa pembatal yang keenam, kenapa dijadikan pembatal? Ya karena memang bertentangan dengan unsur kedua dari definisi Islam, yaitu al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan terikat terhadap syariat. Nah, sehingga udah jelas ya bahwa pembatal yang keenam ini bertentangan dengan definisi Islam tersebut. Nah, pembatal yang keenam dengan yang kelima itu juga hampir sama, bahwa sesuatu dari agama ini di sini kan ada sesuatunya gitu ya. Sesuatu dari agama ini, ya kan, baik pahala, dosa, siksaan maupun segala macamnya dari agama al-Islam, maka kembali lagi kepada dua. Apakah perkaranya itu perkara zahirah? Kalau perkara zahirah, baik dia tahu maupun nggak tahu, kemudian dia menjadikan sebagai olok-olok, batal Islamnya. Karena seharusnya dia tahu. Gitu. Seharusnya dia belajar. Seharusnya dia mempunyai tanggung jawab. Kalau memang sematan dirinya itu adalah orang Islam, orang Muslim, maka dia harus peduli dengan agamanya. Dan itu kalau perkaranya zahir. Kalau perkaranya khofiyah, kalau misalnya dia nggak tahu, ya maka dikasih tahu. Tapi kalau dia udah pernah tahu, udah pernah belajar, dan kemudian dia tetap beristihza dengan hal tersebut, maka dia juga batal Islamnya, kafar. Nah, begitu juga dengan pahala maupun dosa, Nah, di sini Ana ingin ya sebagaimana ya sebagai penguat saja bahwa memuliakan dan mengolok-olok ini merupakan bertentangan 180 derajat. Nah, ini kita bawakan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Bentar ya, Ana cari dulu. Baik. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fa innahum yartadduna 'anid din, maka mereka murtad dari din al-Islam, li'anna hadza tanaqqus, karena yang seperti ini yaitu mengolok-olok itu artinya tidak memuliakan. Tidak memuliakan apa? Tidak tanaqqus lima jaa bihir Rasul, tidak memuliakan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, tidak memuliakan syariat. Fal wajib, yang wajib itu adalah ta'zimu sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wahtiramuha gitu. Jadi yang wajib itu adalah memuliakan, ta'zim gitu. Sehingga yang wajib itu memuliakan.
Itu artinya ya kenapa Ana bawakan kalam di sini supaya pemaparan kita ini jangan sampai disalahpahami bahwa ini merupakan akal-akalannya si Fadil aja atau ini sih dari kantongnya dia doang sendiri, enggak gitu. Memang apa yang kita paparkan itu selaras dengan apa yang dipaparkan para ulama semuanya. Rahimahumullahu jami'an. Wa hafizahumullah. Baik. Jadi memang tunduk dan terikat itu memiliki konsekuensi langsung untuk memuliakan hal tersebut. Dan jika diolok-olok, dijadikan bahan bercandaan, maka ini merupakan tindakan yang 180 derajat bertentangan dengan memuliakan. Gitu. Sama lah kita kayak jika kita memuliakan orang tua kita, gitu, ya kan? Nggak mungkin kita jadiin dia sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan bercandaan, nggak deh. Gitu. Cari deh bahan yang lain. Kalau bisa jangan ngomong tentang bapak saya, tentang ibu saya, cari yang lain. Gitu. Kitanya nggak mau, dan kalau orang lain berbicara mengolok-olok bapak kita, ibu kita, wah, naik darah. Naik darah, berantem saat itu on the spot. Gitu. Maka yang seperti ini contoh bagaimana kita memuliakan orang tua. Dan Rasul SAW datang dengannya, agama Islam ini lebih mulia daripada orang tua kita. Ini lebih mulia daripada orang tua kita. Sehingga kalau dihina itu darah kita tuh subhanallah. Ini orang sayang jauh gitu ya. Sayang jauh. Tapi kalau ternyata ada di depan kita itu waduh. Bisa nggak ada yang nahan nih. Gitu. Sehingga ini bentuk pemuliaan. Bentuk pemuliaan, dan ketika ada yang diolok-olok kemudian dia merasa tenang-tenang aja ya kan, atau ikut ridho, ya berarti ya sama aja kedudukannya. Ala kulli hal. Kita lanjut kepada kepada matan. Yaitu di sini penulis membawakan dalilnya wa dalilu qauluhu ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalilnya itu adalah di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ayat 65 sampai 66 kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tanya, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala, kamu di sini berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, tentu mereka menjawab, kami cuma sekedar bercanda dan main-main. Gitu. Kalau kamu tanyain sama mereka, kenapa mereka mau mengolok-olok agama Islam? Ya kan? Mereka akan jawab, ya kan cuma bercanda, bos. Ya ini kan cuma ini cuma itu, cuma main-main, nggak serius. Gitu. Persis ya gitu. Dan ini nason gitu, ada di dalam Al-Quran secara nasnya. Bahwa kalau kita tanyakan kepada mereka, ya jawabannya ini kan cuma sekedar bercanda, nggak serius, main-main. Maka kalau memang mereka seperti itu jawabannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah apa yang harus dikatakan, ya kan? Ini perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Rasul, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa dengan Allah, dengan ayatnya, ya kan, dengan ayatnya, dengan Rasulnya, ya kan, dengan Rasulnya kuntum tastahzi'un, kamu mengolok-olok. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini nggak boleh dijadiin bahan olok-olok. Ini justru bahan yang dimuliakan. Nggak boleh dijadikan sebagai bahan olok-olok. Kuntum tastahzi'un, maka kesimpulannya
Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bilang la ta'tadiru. Jangan cari-cari alasan. Jangan cari-cari udzur. Ya kan la ta'tadiru. I'tadzara ya'tadiru itu artinya mencari udzur gitu. Mencari-cari udzur, cari-cari alasan. Ah ini kan cuma nggak biasa bos. Ah ini kan saya nggak meyakini. Ah ini kan cuma main-main. Ah ini kan cuma stand up komedi. Ah ini kan begini. Ah ini kan begitu. Ah, silahkan cari-cari alasan. Sesuka kamu. Gitu. Yang jelas kata Allah Subhanahu Wa Taala jangan cari-cari alasan loh pade. Gitu. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah kamu tadinya beriman. Kamu telah kafir setelah kamu tadinya beriman. Sebagaimana kita ketahui bahwa di sini dijelaskan oleh syarih di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala sababun nuzul hadhil ayah bahwa asbabun nuzulnya ayat ini anna jama'atan kanu ma'ar rasul kanu ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Jadi ada sekelompok orang yang ikut bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjihad di dalam perang Tabuk. Wahum muslimun, mereka itu adalah orang Islam. Mereka itu adalah orang Islam. Thumma fi majlisin saru yaqulun. Kemudian dalam satu majelis, gitu dalam artian ya kalau kita dalam perjalanan jihad gitu ya, dalam perjalanan jihad ya tentu ada istirahatnya. Dan ketika seorang itu ketika istirahat ya tentunya kan ada orang ngumpul-ngumpul gitu ya. Ngumpul sama teman-teman yang dia kenal ya terus ngobrol-ngobrol. Nah, ini ada sebuah kelompok yang ketika lagi ngumpul di sebuah majelis ternyata bahan atau konten obrolannya mereka itu adalah dia bilang ma ra'aina mithla qurra'ina haula. Arghaba butunan wala agdzaba alsinatan wala ajbana indal liqa gitu. Kemudian si orang-orang ini dalam kontennya tersebut dia bilang saya nggak pernah nih ngelihat orang-orang yang kayak begini. Orang-orang yang para ahli Quran ini. Dalam artian yang mereka maksud adalah Rasul dan para sahabatnya. Rasul dan para sahabatnya. Ya karena ini konteksnya ya mereka lagi dalam perjalanan jihad di perang Tabuk. Di perang Tabuk dia bilang nggak pernah saya ngelihat orang-orang kayak begini. Orang-orang kayak bagaimana tuh? Gitu dia bilang orang-orang yang arghaba butunan, yang makannya itu nggak pernah kenyang, wala akdzaba alsinatan, yang kalau ngomong itu nggak pernah jujur, wala ajbana indal liqa, dan kalau misalnya ketemu musuh yang paling pengecut. Terus ketawa tuh teman-teman yang ngedengar tuh. Di sekelilingnya ada yang ketawa. Wah, kocak lo bro, emang wah parah lo gini wah gitu. Ada sahabat yang dengar. Ini kurang ajar nih. Gitu. Menghina Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan menghina para sahabat yang lain. Ini kurang ajar nih. Cuma dia saat itu mau mau bertindak, dia mau tanya Rasul dulu supaya nggak salah gitu ya. Nggak salah, maka ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabar radhiyallahu anhum ajmain wa kana fil majlis syabun minas sahabah. Jadi ada sahabat yang dengar kemudian nggak suka, kemudian dia nggak apa artinya benci gitu, dongkol dengan apa yang barusan dibilang, penghinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa dhahaba yablughu Rasul sallallahu alaihi wasallam bima qadahul qaum. Maka dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajada al-wahyi. Maka ternyata wahyu qad sabaq, sudah turun duluan. Wahyunya udah turun duluan dalam artian ketika si sahabat ini mau datang mengadukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam permasalahan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala udah turunin wahyunya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah turunkan wahyunya. Apa itu wahyunya? Wahyunya ini yang tadi barusan dibaca, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala langsung bilang berfirman seperti ini. Jadi kalau emang ditanyain sama dia,
sama orang yang tersebut, mereka cuma pasti jawabnya ya cuma bercanda, cuma main-main. Kul, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang tersebut yang bercanda dan main-main tersebut, ya kan? Apa dengan Allah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun? Apa iya ini jadi bahan olok-olok, bahan kontenan bercandaan antum? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, jangan cari-cari udzur, jangan coba cari-cari excuse apapun. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah tadinya beriman. Setelah tadinya beriman. Maka ketika ini kan heboh gitu ya, langsung heboh gitu, dikafirkan saat itu seketika gitu. Dikafirkan saat itu seketika, maka hebohlah suasana. Wajah wahidun minhum, maka salah seorang dari mereka gitu yang mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu udah jalan pakai ontaknya. Udah jalan pakai ontaknya, wa ta'allaqa binis'atin naqatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqib. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang jalan pakai ontak, ini orang pengen minta maaf. Ini orang pengen minta maaf, ya Rasul, tolong dong gitu. Sampai meluk ke ontaknya dan Rasul nggak berhentiin ontaknya. Ya orang kalau misalnya ontaknya atau misalnya tunggangannya udah dipeluk, dia berhenti. Ini dia berhenti kan, diberhenti. Kenapa Mas? Butuh apa? Kan gitu ya. Tapi karena ini perkaranya adalah perkara agama Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan bahan olok-olok, ini orang udah megang ontaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul jalan terus. Dipegang talinya, ontaknya suruh jalan. Dia diseret-seret deh. Gitu. Seret-seret sekalian gitu. Maka ketika lagi diseret seperti itu, waqala ya Rasulullah innana natahaddath hadits ar-ruq. Bahwa ya Rasulullah itu tadi perkataan itu kita jadiin bahan obrolan itu sebagai konten. Kita kan lagi safar. Gitu. Kita kan lagi safar. Naqta bihi anna as-safar. Supaya rasa safar ini enggak terlalu berat. Supaya perjalanan ke Tabuk ini, perjalanan dalam perang Tabuk ini enggak terlalu parah. Enggak terlalu parah. Makanya kita mau cari bahan yang bisa refreshing, bahan yang supaya bisa orang-orang pada ketawa. Ma qasatnal istihza. Kita enggak memaksudkan istihza. Kita enggak maksud wa inna ma qasatna al-mazh. Tapi ini cuma bercanda, sebagai bahan bercandaan aja, gitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaih, Rasul enggak nengok sama sekali ke dia, wa innama yaqra alaihi hadhil ayah. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan terus dengan ontaknya dan dia itu tetap diseret sambil Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ayatnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Diulang lagi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Diulang lagi. Menunjukkan bahwa hal ini merupakan ya tentunya saking parahnya dan membatalkan Islam seseorang. Artinya dari asbabun nuzul ayat ini kita mengetahui gitu ya. Kita mengetahui bahwa yang pertama bahwa orang yang melakukannya itu tadinya Islam. Kanu muslimin, ya kan? Nah, itu mereka itu orang muslim. Tadinya muslim. Kemudian mereka melakukannya pada tidak tahu. Ya kan? Keadaannya mereka itu tidak tahu hal yang seharusnya mereka tahu. Ya, karena kalau misalnya mau jadiin bahan konten ya jangan Allah, jangan Rasulnya, jangan ayatnya dong. Ini antum langsung jadi bahan candaan Rasulnya secara langsung. Antum bilang makan gak pernah kenyang, ucapan gak pernah jujur, dusta terus. Kalau misalnya berjihad ketemu musuh paling pengecut, paling cepat larinya. Ini mah subhanallah, ini parah banget. Gitu. Walaupun tadinya dia tidak tahu hal yang seharusnya dia tahu. Gitu. Karena kalau dia tahu, ya kan, dia nggak bakal mengucapkan hal ini. Makanya dia minta maaf gitu kan.
Dia nggak tahu kalau hal ini nggak boleh dijadikan sebagai bahan olok-olok. Tetapi tetap dia jadikan sebagai bahan olok-olok. Walaupun dia tadinya muslim, bahkan ya kalau misalnya mau ditambahin muslim yang sedang berjihad. Ya kan? Bukan cuma sedang berjihad, jihadnya bareng Rasul. Gitu. Kita aja kaki kita kena debu jihad aja belum pernah nih. Sedangkan ini orang, ya kan, udah pernah ngelihat Rasul, kakinya udah bukan kena debu lagi, ikutan gitu, ikutan jihad bareng sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bersamaan dengan demikian, hal yang seperti ini kalau batal Islamnya, batal Islamnya. Jadi nggak dilihat statusnya, wah tapi kan dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, enggak. Gitu. Karena ini enggak, ya zaman kita ini udah nggak ada lagi yang bisa menandingin gitu. Muslim berjihad bareng Rasul, apalagi yang kurang. Gitu. Ternyata walaupun dengan demikian Muslim berjihad bareng Rasul, dia nggak tahu tentang kemuliaan syariat Islam, sampai-sampai nggak boleh dijadiin bahan bercanda. Dan ketika dijadikan bahan bercandaan, maka langsung kafir seketika. Langsung kafir seketika. Artinya di sini kita harus betul-betul hati-hati. Betul-betul hati-hati. Maka dalam perkara zahirah yang maklum minatin bidarurah, yang harus diketahui dari agama, itu nggak boleh sama sekali dijadiin bahan bercandaan. Dan kalau misalnya kita udah tahu ini merupakan dari agama Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam perkara yang samar sekalipun, maka nggak boleh pula dijadikan sebagai bahan bercandaan, karena di dalam pembatal keislaman ini yang yang dikecualikan itu cuma satu. Yang dikecualikan itu cuma satu, ya termasuk di dalam pembatal ke-6. Di sini Anda ingin baca pengecualian yang dipaparkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwa pengecualiannya itu cuma mukroh. Itu cuma kalau terpaksa. Mana ya? Baik. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-insanu idza takallama bi kalimatil kufr wa huwa ghairu mukrah. Ya kan? Kalau misalnya orang berucap dengan ucapan kekafiran. Apa ucapan kekafiran? Salah satunya ini adalah beristihza di sini. Gitu. Dan dia itu tidak mukroh, dan dia itu bukan tidak terpaksa, ya kan? Tidak terpaksa, yuhkam alaihi biriddah. Maka langsung hukumi dia dengan kekafiran. Langsung hukumi dia dengan kekafiran. Amma in kana mukra'an, adapun kalau dia memang itu terpaksa, fahada la yartad, maka enggak kafir kalau terpaksa. Sebagaimana kisahnya Amr. Baik. Kisahnya Ammar bin Yasir. Baik. Nah, tentang permasalahan mukroh atau terpaksa, nah insya Allah ini akan dibahas pada majelis terakhir. Pada majelis terakhir, bagaimana batasan-batasannya, bagaimana kapan seseorang itu bisa dikatakan bahwa ia itu adalah terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Maka ini insya Allah akan kita bahas. Ala kulli hal, maka pembatal ke-6, bahwa ada sekelompok orang Muslim yang sedang berjihad bareng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak tahu tentang nggak bolehnya menjadikan syariat Islam sebagai bahan olok-olok, tetapi bersamaan dengan demikian dia tetap mengolok-olok, maka mereka itu langsung kafir seketika. Dan ini tentunya kenapa kafir seketika, membatalkan keislaman, karena dalam Islam itu harus tunduk dan terikat terhadap syariat. Dan konsekuensi langsungnya bahwa tunduk dan terikat terhadap syariat itu harus memuliakan. Sehingga nggak boleh kalau dijadikan bahan olok-olok, dijadikan bahan istihza, ataupun diremehkan seperti ini gitu. Dan ini insya Allah jelas korelasinya antara istihza dan juga
definisi Islam, apalagi dengan asbabun nuzul yang barusan kita bahas, maka dengan asbabun nuzul tersebut kita makin terang gitu bahwa memang perkaranya itu adalah demikian, bahwa ini pernah kejadian di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada sekelompok orang yang tadi udah kita bahas bahwa tadinya Muslim, bahkan dia sedang berjihad bareng Rasul dan dia nggak tahu gitu. Tetapi ketika dilakukan, ya kan, mengolok-olok sesuatu ma'lumun minad din bid-darurah, sesuatu yang memang harusnya dia tahu bahwa itu nggak boleh dijadikan olok-olok, maka langsung kafir seketika. Maka ini pembatalan yang ke-6, insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita sambungkan pelajaran kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin tanyakan silakan, tafadhol. Oh ya, dan satu lagi, Ana ingin menyinggung gitu, karena banyak sekali gitu yang bertanya kepada Ana tentang permasalahan istihza. Maka di sini Ana ingin menyinggung bahwa istihzanya itu adalah yang diistihzakan itu agamanya ya. Yang diistihzakan itu adalah agamanya, bukan orangnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang gitu, muslimah, pakai niqab. Muslimah, pakai niqab. Kemudian ada orang yang bilang, tuh orang kayak ninja aja. Nah ini harus dirinci gitu. Dirinci dalam artian yang kita tanya, lo kagak suka sama orangnya apa kagak suka sama niqabnya? Gitu. Nih yang lo maksud ninja, lo ngolok-ngolok orangnya karena kebetulan lo tahu dia temen lo dan lo tahu kalau dia gimana segala macam, lo nggak suka sama dia sehingga lo bilang kayak ninja, lo pengen ngeledekin orangnya, pengen istihza orangnya, atau pengen istihza nikopnya. Kalau misalnya dia habis itu jawab, oh enggak bro, nikop sih gue yakinin dari agama Islam, tapi gue nggak suka sama dia. Dia tuh orangnya walaupun pakai nikop begini, begitu. Nah ini berarti dia beristihza dengan orangnya. Bukan berarti beristihza sama orangnya ini permasalahan ringan. Nah ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beristihza terhadap orangnya gitu yang menampilkan syariat Islam itu udah dikit lagi tuh, tipis lagi tuh. Tipis lagi batal Islamnya. Udah berada di ambang-ambang kekufuran. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sehingga bahaya gitu. Akan tetapi kita juga harus jelas bahwa yang menjadikan pembatal ke-6 itu adalah istihza dengan agamanya, dengan syariatnya, bukan dengan orangnya. Sehingga yang seperti ini kadang membutuhkan klarifikasi. Allah a'lam bishawab. Ya kan kalau misalnya istihza dengan adzan, loh adzan nggak ada orangnya nih. Antum bilang suara kidung lebih merdu daripada adzan. Ini sudah jelas ini istihza biddin. Istihza biddin, dan adzan itu adalah sesuatu yang ma'lum minad din bid-darurah. Gitu. Maka yang seperti inilah ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, demikian. Sehingga kadang-kadang kita harus hati-hati bahwa terkadang orang itu beristihza bukan dengan agamanya, tetapi karena dia kesel, nggak suka, ada tendensi-tendensi tertentu, tetapi yang dia maksud itu adalah orangnya. Dan yang seperti ini ya belum batal Islamnya memang, tetapi sudah berada di ambang-ambang kekufuran, waliyadzubillah. Nah, kita tanya jawab ya, ada beberapa nih. Apakah barometer antara zahirah dan khafiyah? Karena banyak yang berkata ini zahirah bagi sebagian orang dan khafiyah pada sebagian orang bahkan dalam perkara kesyirikan. Mohon penjelasan terkait itu. Jadi pertanyaan bagus nih, Masya Allah. Batasan antara zahirah dan khafiyah. Jadi jangan sampai kita itu bilang perkara zahirah dan khafiyah itu relatif. Oh, zahirah kan bagi antum, bagi orang lain itu merupakan khafiyah. Nggak bisa gitu. Karena kalau misalnya perkara zahirah dan khafiyah ini relatif, artinya liberal kita. Liberal kita ini udah Islam liberal, sehingga ada aja mungkin ya kan relatif, bagi lo benar bagi gua enggak, kan relatif, bagi lo zahirah bagi kita enggak, kan relatif, bagi antum haram bagi kita enggak, kan relatif, bagi antum sunnah bagi kita enggak, kan relatif. Artinya kalau dibilang agama itu sebuah yang bahkan tauhid aja dijadikan sebagai sesuatu yang relatif, bagi antum zahirah bagi orang lain enggak. Sehingga kalau antum berbuat kesyirikan batal Islamnya, kalau orang lain berbuat kesyirikan nggak batal Islamnya. Kalau jilbab dikatakan relatif, kalau antum beristihza dengan jilbab
Berarti batal Islamnya kalau orang lain beristihza dengan jilbab karena ini permasalahan khafiyah, belum tentu batal Islamnya. Ini relatif, maka kebenaran Islam pun akan menjadi relatif. Dan ini merupakan sebuah konsep yang absurd gitu. Ketika perkara zahirah dan khafiyah dijadikan bahan bahwa menjadikannya itu sebagai bahan yang relatif. Zahirah bagi antum belum tentu zahirah bagi ana. Nggak bisa begitu. Oleh karena itu, para ulama telah menjelaskan bahwa dhabit atau barometer dalam perkara zahirah, barometer ya kan, perkara zahirah. Barometer dalam perkara zahirah ini adalah orang awam dan ulama satu level. Satu level. Ya kan, kayak contoh misalnya hukum sholat 5 waktu. Ada berapa level di sini? Nggak ada. Mau orang awam, mau ulama, mau orang yang baru belajar Islam, ataupun sudah puluhan tahun belajar Islam dan menjadi ulamanya kaum muslimin, mereka cuma ada satu level. Apa? Hukum sholat 5 waktu wajib. Selesai. Nah, ini zahirah gitu. Orang awam dan ulama itu satu level. Contoh lagi misalnya hukum tauhid, ya kalau tauhid udah jelas. Atau misalnya hukum jilbab bagi wanita dewasa muslimah. Bagi wanita dewasa muslimah. Apa gitu? Ada perbedaan pendapat di sini? Ada perbedaan ilmu antara orang awam dan ulama di sini? Enggak ada. Mereka satu level. Apa hukum jilbab bagi wanita dewasa muslimah? Wajib. Nah, ini ketika orang awam dan ulamanya itu satu level, maka perkaranya itu adalah perkara zahirah. Apa hukum zina? Apa hukum meminum khamr? Apa hukum membunuh jiwa tak bersalah? Apa hukum mencuri? Apa hukum menghina orang lain? Apa hukum berbohong? Nah, ini zahirah. Kenapa? Orang awam dan ulamanya satu level. Artinya orang awam kagak perlu belajar, dia udah tahu. Ya kan? Udah tahu ini merupakan bagian dari agama Islam. Dalam artian nggak perlu belajar, nggak perlu nyantri gitu ya. Nggak perlu nyantri. Cukup dia udah pernah kenal Islam, ya kan? Atau bahkan nggak kenal Islam pun, misalnya ditanya apa hukum membunuh orang lain. Jangankan orang Islamnya, orang non-Islamnya sekalipun mereka pun satu level bahwa membunuh orang lain yang nggak bersalah itu hukumnya haram, nggak boleh. Gitu. Maka sesuatu yang seperti ini, maka ini dihukumi sebagai perkara zahirah. Gitu. Perkara zahirah. Artinya perkara yang fardu ain untuk diketahui setiap muslim. Fardu ain untuk diketahui setiap muslim. Nah, kemudian perkara khafiyah, ya berarti lawannya. Ada perbedaan, jadi kalau misalnya khafiyah, itu bisa dilihat ada perbedaan antara orang awam dan ulama. Atau ada perbedaan pendapat yang mu'tabar antar ulama. Nah, ini khafiyah. Ini khafiyah. Seperti contoh misalnya diskon GoPay lagi. Apa hukum diskon GoPay? Orang awam mana tahu? Ya kan? Orang awam kagak tahu nih. Dan kalau misalnya tahu pun cuma ya ikut-ikutan aja. Kata Ustadz nggak boleh. Emang kenapa nggak boleh? Aku juga nggak tahu sih mas. Aku cuma dengar kata Ustadz Erwandi nggak boleh. Kan begitu orang awam. Gitu. Ini orang awam, artinya berbeda gitu. Levelnya itu berbeda. Levelnya itu berbeda. Begitu juga dengan perbedaan pendapat yang muktabar antar ulama. Misalnya apa hukum meninggalkan, apa hukum nggak sholat karena males. Seperti itu. Apa hukum nggak sholat karena males? Bukan karena menentang sholatnya, enggak, tapi karena males. Gitu. Kalau menentang sholatnya satu level. Kalau menentang sholatnya itu hukumnya zahirah. Gitu. Karena sholatnya yang ditentang. Tetapi malesnya ini nih. Gitu. Dia nggak sholat karena apa? Aduh, ngantuk pak, saya capek pak.
Gitu. Padahal males deh. Bilang aja lu males sholat. Iya sih bro, mohon maaf lu doain gue. Allah. Nah, yang kayak gini dalam pergaulan kan gitu ya. Nah, tapi hukum dalam fikihnya gitu, apa hukum nggak sholat karena males? Nah, ini perbedaan pendapat yang muktabar antar ulama sehingga perkaranya adalah khafiyah. Perkaranya itu adalah khafiyah. Nah, ini bobit gitu, barometernya antara perkara zahirah dan khafiyah. Sehingga dari sini nggak ada yang relatif. Zahirah buat antum, khafiyah buat kita. Enak aja kalau kayak gitu, berarti kebenaran Islam bisa benar buat antum, bisa salah buat saya. Bisa wajib buat antum, bisa nggak wajib buat saya. Gitu. Bisa keputusan final buat antum, ya buat ana ya mungkin ini cuma sekedar opsi. Enak aja, agama Islam nggak seperti itu datangnya gitu. Dan ini merupakan konsep yang absurd dan tidak bisa diterima sama sekali. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah membenci syariat seperti poligami masuk dalam pembatal? Bahkan poligami ini terkadang menjadi bahan bercandaan baik di kalangan awam atau yang sudah ngaji. Apakah ada udzur terkait hal ini dan bagaimana menyikapinya? Dalam permasalahan, ya artinya gini, orang ketika bercanda tentang poligami, poligaminya yang dibecandain apa atau apa ya konsekuensinya, dan ini berbeda gitu ya. Kayak contoh misalnya kita bercanda, alah bro, umur udah segini lo mau poligami, emang masih kuat ya, kayak gitu, emang masih kuat diranjang ya, mohon maaf gitu ya, ini kan biasanya bercanda-bercandaan laki-laki kayak gitu, emang masih kuat lo bro nambah gitu, umur udah 40 ke atas gitu, jangan salah lo bro, anak walaupun gini-gini kalau nambah 2 nambah 3 insya Allah masih kuat, terus jadi ketawa. Yang kayak begini bukan poligaminya sebenarnya yang dijadiin bercanda, tetapi situasi si orang tersebut, situasi orang tersebut, alah bro laga-lagaan lo mau nambah, emang dompet ada isinya. Nah, yang kayak gini-gini bukan poligaminya. Tetapi kalau misalnya poligaminya secara langsung yang dijadikan bahan istihza, maka kayak contoh, alah poligami, gak adil banget sih. Alah poligami, ini kan bentuk perendahan terhadap apa wanita gitu, atau gimana lah ya, orang-orang yang jago ngelawak yang biasanya bikin konten mungkin lebih ya lebih pas gitu. Akan tetapi maksud dari contoh anak tersebut adalah ketika poligaminya yang secara langsung dijadikan bahan bercanda, ya tentu ini merupakan bagian dari istihza. Hanya saja kenyataannya itu di tengah-tengah masyarakat ketika kita bercanda tentang poligami, maka bukan poligaminya yang dijadikan bahan bercandaan, tetapi lebih kepada situasi orang tersebut. Ya, kita udah lihat tampang pas-pasan, isi dompet juga biasa aja, mobil belum punya, yang kayak begitu terus, alah lu gaya lu pakai mau poligami, listrik token PLN aja kemarin masih ngutang lo. Yang kayak begini bukan poligaminya yang kita jadiin bahan bercandaan, tetapi situasi orang tersebut. Dan ya yang kayak begini nggak masuk di dalam konteks pembatalan keislaman. Kemudian apakah membenci syariat, membenci poligaminya ya? Ya kalau membenci poligaminya ya batal Islamnya. Gitu. Karena poligami itu bagian dari Islam, nggak boleh dibenci gitu. Nggak boleh dibenci, nggak mampu boleh, ya silahkan aja. Orang kan ada yang mampu, ada yang enggak. Gitu. Kalau silahkan misalnya dia nggak mampu, aduh, ya, karena ini semua ini cobaan hidup nih. Gitu, nggak semua hidup itu sesuai dengan hawa nafsu kita, sehingga nggak boleh dibenci, nggak terima sih silahkan aja, dalam artian nggak terima, nggak kuat gitu ya, aduh anak sih nggak kuat deh kalau misalnya aku dimadu sama si mas gitu, aku nggak kuat deh kalau ntar misalnya si mas nambah gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang, aduh aku benci deh kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kalau laki-laki itu bisa nambah, yang kayak gini batal Islamnya. Kayak gini batal Islamnya. Allah a'lam bishawab. Tadi disinggung kalau jenggot termasuk perkara zahir, Ustaz. Soalnya kan banyak pembahasan juga mengenai fikih jenggot. Jenggot sebagai syariat Islam, maka ini merupakan perkara zahir. Jenggot sebagai syariat Islam ini merupakan perkara zahir. Adapun permasalahan mendekin,
mendekin banyak, mendekin dikit, manjangin banyak, manjangin dikit. Nah, ini termasuk fikih yang bisa dibilang perkaranya khafiyah. Tetapi jenggot secara general bahwa itu merupakan bagian dari Islam dan orang Islam itu tercirikan dengan hal tersebut, maka ini perkara zahirah. Orang-orang tahu. Bahkan orang non-muslim pun tahu kalau misalnya udah jenggotan, jangan-jangan muslim. Kan gitu ya. Jangan-jangan muslim. Kalau nggak muslim, Yahudi ortodoks atau enggak Kristen yang Koptik. Kan gitu. Cuman kalau Kristen Koptik ataupun Yahudi ortodoks ya jarang gitu ya. Ya orang kalau misalnya udah jenggotnya panjang, wah muslim nih. Muslim nih. Gitu. Sampai-sampai kalau misalnya ada pemain bola yang jenggotan dikit, ya kan? Kita ngiranya jangan-jangan Islam ini bukan. Kita Google, oh kagak, cuman style doang jenggotnya. Gitu. Jadi jenggot secara general ini merupakan perkara zahirah. Orang-orang tahu kok. Ulama maupun orang awam kalau jenggotan, ini udah itu bagian dari syariat Islam. Apa relasinya atau korelasinya itu dengan relevansinya itu dengan Islam itu kuat. Jenggot itu. Tetapi kalau misalnya pembahasan fikih jenggot, dalemannya, rinciannya, maka ini tentu ya santri lah, itu khafiyah insyaallah. Kalau ngeledek jenggotan udah kayak kambing sambil megang-megang jenggot yang direndam itu gimana, Ustaz? Diledek itu gimana, Ustaz? Ya, seperti tadi gitu. Ketika seseorang bilang, lu jenggotan udah kayak kambing lo bro, gitu. Ini yang dimaksud apanya? Ya, lo ngeledek si bronya atau ngeledek si jenggotnya. Antum ngeledek syariatnya atau ngeledek orangnya. Gitu. Maka yang seperti ini kalau Ana sendiri Ana nggak berani tergesa-gesa di situ. Ana akan melakukan klarifikasi. Antum maksud antum yang mana nih, Bro? Kalau jenggotnya antum iniin awas. Gitu. Tapi kalau ini orangnya, awas loh, orang udah mau berusaha menjadi baik, mengamalkan agama Islam, lo ledek-ledek, bahaya lo bro. Gitu, carilah bercandaan yang lain, jangan bercandaan masalah agama ini ya dari kita aja gitu. Tetapi secara hukum Islamnya ya tergantung keadaannya itu tadi bahwa kalau misalnya yang diledek itu istihzanya itu adalah agamanya, ya maka ini pembatal ke Islam. Tapi kalau yang diledek itu adalah orangnya, ya maka ini sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berada di ambang kekufuran. Pembatal kelima benci itu adalah adakah perinciannya, Ustaz? Karena sahabat pun juga benci keluar untuk perang, benci manusia dengan berkurangnya harta. Benci di sini apa ya? Bukan benci ya kayak kita misalnya, alah gajian cuma setengah lagi bulan ini gitu. Bukan berarti kita benci sama takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak gitu ya. Tapi insya Allah batasannya itu clear gitu ya. Bukan apa ya? Benci itu kayak memang enggak suka. Memang enggak suka dan enggak suka terhadap syariatnya, bukan enggak suka terhadap keadaannya. Gitu. Kayak misalnya kita kayak dulu sahabat misalnya diajak berjihad ya ke perang Tabuk gitu. Ke perang Tabuk gitu. Ke perang Tabuk ya Tabuk kan jauh gitu dari Madinah. Tabuk jauh dari Madinah sehingga para sahabat sebagian dari mereka itu bilang, "Ya Allah, malah panas lagi, malah jauh lagi." Tapi udahlah, ini kan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah kita terima aja, kita jalan deh. Gitu. Yang ini seperti ini ya manusiawi. Bukan benci sama jihadnya, tetapi benci sama panasnya, benci sama capeknya gitu. Tapi bukan jihadnya yang mereka keluhkan saat itu. Gitu. Paham ya bedanya? Kayak contoh misalnya benci untuk keluar perang bukan jihadnya yang mereka benci, tapi yang mereka benci itu adalah capeknya. Ya ninggalin keluarganya, nggak dapat untungnya, nggak bisa dagangnya gitu. Dan ini ya manusiawi gitu. Yang seperti ini manusiawi, orang capek nggak ada yang mau capek. Gitu. Kalau nggak ada ya kan, tapi hidup di dunia ini pasti ada capeknya. Nanti di surga baru nggak ada capek-capek. Gitu. Sehingga dari pertanyaan antum harus diperhatikan antara syariatnya yang secara langsung atau justru ini berkaitan tentang situasi. Gitu. Sama kayak manusia benci dengan berkurangnya harta. Sehingga hubungannya dengan zakat dan sodakoh, ya sebenarnya kita kalau kekurangan harta, apa sih yang kita benci? Ya kagak bisa GoFood lagi deh. Ya
nggak bisa ke mall bawa anak bini deh. Ya nggak bisa beli baju buat si Sahal, nggak bisa beli baju buat si anak ini anak itu. Ya SPP nunggak lagi deh. Ya malah bensin naik lagi. Nah, yang kayak begini ini manusiawi gitu. Dan bukan benci sama syariatnya gitu. Tapi kalau misalnya dia benci dengan syariatnya, ya kan, datang waktunya zakat dia bilang, ya kenapa sih harus pakai zakat? Ini zakat apa sih sebenarnya? Nggak suka deh gua sama zakat. Ah, yang kayak begini batal Islamnya, gitu. Batal Islamnya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia mikirnya gini, waduh, zakat sekian. Berarti kalau zakat sekian, wah, budget buat liburan berkurang. Nah, gitu. Sebenarnya yang dia iniin bukan zakatnya, tetapi budget buat liburannya itu berkurangnya gitu. Jadi memang harus dipastikan bahwa kebencian ataupun nggak sukanya itu adalah bukan nggak suka sama situasinya, tapi memang nggak suka sama si syariatnya. Ini terakhir ya insya Allah. Masya Allah udah mau jam 7 jadinya. Terkait permasalahan yang terjadi baru-baru ini, orang bikin video sholat bermakmum dengan kipas angin bercandaan. Oh lah, anak nggak tahu videonya. Gitu. Insya Allah kalau misalnya kelihatan mungkin bisa diinin afwan, anak nggak tahu. Taib. Barakallahu fiik, kita cukupkan hada wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.